Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana memahami masalah-masalah sosial yang aktual yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya masalah sosial ini banyak sekali yang kita hadapi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, sangat banyak sekali. Cuman di sini saya mengangkat ada beberapa masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu ada beberapa yang kita akan bahas selama pertemuan ini. Ya. Indikator pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama adalah mampu menyebutkan dan mengkategorikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Serta yang kedua adalah menjelaskan faktor penyebab utama dari masalah sosial, baik faktor internal maupun eksternal. Lanjut. Yang ketiga, memberikan contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan juga mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Terus yang berikutnya, menguraikan beberapa upaya atau kebijakan yang sudah dilakukan untuk menangani masalah sosial tertentu, baik di tingkat lokal maupun regional. Berikut kita saksikan video berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti ini sementara masalah sosial yang terjadi di masyarakat dirangkum oleh media sosial hasilkan registrasi bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain penanggulangan penanganan kemiskinan, juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan kartu keluarga sejahtera. Ya, itulah beberapa contoh permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, berikut permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yang sering kita dengar, kita rasakan di masyarakat itu. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan syarat kehidupan kelompok dan juga tidak memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Masalah kemiskinan ini terjadi akibat dari beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama di sini adalah kurangnya pendidikan dan juga keterampilan. Ketika pendidikan kita rendah dan juga keterampilan kita rendah, maka peluang kerja kita di masyarakat itu sangat kurang. Bagaimana kita mau bekerja tapi kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya keterampilan. Dan juga yang berikutnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas, sangat terbatas. Apalagi di Indonesia Tenggara Timur yang kita ketahui untuk lapangan kerja itu sangat terbatas. Jadi paling tidak kita sebagai mahasiswa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan, sehingga keterbatasan lapangan kerja itu bisa diatasi. Terus ada ketimpangan ekonomi, akses terbatasnya terhadap layanan, bencana alam dan juga perubahan. Nah, lalu bagaimana solusi mengatasi kemiskinan tersebut? Peningkatan akses pendidikan yang pertama. Lalu adanya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Terus menciptakan lapangan kerja baru.
sekarang musimnya pemilu. Jadi banyak janji yang disampaikan oleh calon-calon. Harapan kita bisa dapat menciptakan berbagai lapangan kerja baru untuk masyarakat yang setidaknya punya ekonomi di bawah rata, sehingga lapangan pekerjaan itu bisa diakses, mudah diakses bagi masyarakat. Terus ada kebijakan ekonomi inklusif, terus meningkatkan akses pada layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM, pemberdayaan lingkungan kaya bagi masyarakat, dan penanganan bencana dan juga lanjut. Yang berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran ini adalah kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, tidak dapat menemukan pekerjaan. Banyak sekali. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan. Lagi-lagi masalah-masalah sosial ini saling berkaitan. Lebih utamanya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Ada keterbatasan pendidikan dan juga keterampilan sama seperti yang pertama tadi. Terus ketidaksesuaian antara keterampilan dan juga pekerjaan yang tersedia. Kadang misalkan kita punya keterampilan di bidang IT, namun pekerjaan yang tersedia tidak ada, itu juga menjadi kendala. Terus kemudian teknologi dan otomatisasi, memang untuk sekarang kita dituntut untuk bagaimana bisa menguasai teknologi. Yang hanya sekadar punya kemampuan di bidang pendidikan dan lain-lain, namun kemampuan di bidang teknologi tidak ada. Makanya sebagai mahasiswa paling tidak, apalagi kita menjadi seorang guru, paling tidak ketika nanti kita lulus dari sini bisa sedikit menguasai Microsoft Word. Tidak banyak Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, tapi kita bisa tahu. Terus lanjut. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru, sama seperti yang tadi. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelatihan kerja, menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri menurut kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, selanjutnya ini adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan berdampak negatif pada masyarakat seperti pencurian, terus perampokan, penipuan, hingga kekerasan fisik. Dan masalah-masalah ini dapat menyebabkan rasa tidak aman, menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan bisa memperburuk stabilitas sosial serta ekonomi. Ada beberapa faktor penyebabnya seperti yang sebelumnya tadi. Saya kira hampir semua saling berkaitan antara satu dengan lain, tadi pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut.
Ya, saya kira itu ada beberapa contoh berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, berikut ini adalah kesimpulan. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan itu merupakan persoalan yang sangat berkaitan dan juga kompleks. Artinya faktor-faktor penyebabnya itu seringkali meliputi ketimpangan ekonomi, minimnya pendidikan, budaya dan juga norma yang kurang mendukung perubahan positif, serta keterbatasan kebijakan dan juga layanan publik. Nah, masalah-masalah ini berdampak langsung pada kesejahteraan individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk mengatasi masalah ini perlu pendekatan holistik yang melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan juga lembaga pendidikan. Upaya yang efektif itu mencakup pengentasan kemiskinan, penyediaan kesempatan kerja, pengembangan edukasi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, peningkatan kesadaran tentang keadilan gender, perbaikan kesehatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang kolaboratif ini dan kebijakan yang komprehensif diharapkan terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan juga harmonis bagi semua lapisan. Saya kira itu materi kita pada pertemuan kali ini. Harapannya masalah-masalah sosial yang terjadi ini bisa diatasi oleh kita. Kita sebagai generasi milenial yang memang punya banyak kreativitas yang bisa kita kembangkan di masyarakat, terutama di masyarakat kita. Paling tidak bisa menciptakan ketika lulus nanti dari sini bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk adik-adik di bawahnya ataupun rekan-rekan juga. Ya, saya kira itu materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.